Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dapat kita lukiskan dengan gambaran berbeda-beda sesuai dengan keadaannya. Di sini saya akan menjelaskan 10 gambaran saja. Yang pertama, dunia adalah mudah menghilangkan atau lekas berlalu. Ingatlah bahwa dunia itu bagaikan bayangan yang mudah menghilang. Kita mengira bayangan itu akan tetap ada, sebab kita dapat melihat dan terlihat diam dan tidak kemana-mana. Namun ternyata ia menghilang begitu cepat. Orang yang melihatnya tidak menyadari gerakannya, sehingga dirinya merasa tenang, tetapi gerakannya begitu mudah menghilang. Dunia diibaratkan cahaya karena terlihat bergerak, tetapi sesungguhnya diam. Gerakannya terlihat dengan mata normal, gerakannya hanya dapat terlihat dengan penglihatan batin. Terkait dengan hal ini, Al-Hasan Ibnu Ali menggambarkan melalui sebuah syair, "Wahai para penikmat dunia, dunia itu tidak abadi. Orang yang terperdaya dengan bayangan semuanya, dialah orang yang bodoh." Ketika diceritakan tentang dunia, Al-Hasan Al-Basri melantunkan syair, "Dunia bagaikan bunga tidur dan bayangan yang mudah menghilang. Hanya orang yang cerdik yang tidak akan terpedaya olehnya." Kedua, menipu dengan segala imajinasinya. Dunia itu bagaikan imajinasi yang muncul ketika tidur dan mimpi yang sulit ditafsirkan. Rasulullah SAW menegaskan, dunia itu bagaikan mimpi. Pemiliknya terkadang mampu menguasainya, namun terkadang dikuasainya. Orang yang bijaksana juga menyatakan, "Tidaklah aku menyerupakan diriku dengan dunia kecuali seperti orang yang tidur. Dalam mimpi, ia terkadang melihat sesuatu yang menyenangkan dan kadang tidak. Ketika itu, dia harus terbangun dari mimpinya. Manusia bagaikan orang yang sedang tidur. Begitu meninggal, barulah mereka terbangun. Setelah kematianlah mereka sadar bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa yang dapat dipegang dan disenangi." Yang ketiga adalah memusuhi pemiliknya. Mula-mula dunia bersikap lembut demi menarik seseorang, tetapi akhirnya mencelakakan. Hal itu tak ubahnya seorang bersolek karena akan dilamar seorang pria. Setelah dinikahi wanita itu, bahkan ada yang berani menyembelih suaminya. Diriwayatkan bahwa kepada Nabi Isa alaihissalam, dunia digambarkan seperti seorang nenek-nenek tua yang sudah ompong tapi masih bersolek. Nabi bertanya, "Berapa kali engkau menikah?" Dia menjawab, "Tidak terhitung." Nabi kembali bertanya, "Semua pria meninggalkanmu atau semuanya menceraikanmu?" Sang nenek menjawab, "Semuanya telah kubunuh." Nabi Isa alaihissalam berkata, "Sungguh celaka para suami yang masih ada. Mereka tidak mengambil pelajaran dari para suamimu yang telah lalu. Engkau telah membunuh mereka satu persatu, tetapi mereka tetap tidak waspada menghadapimu." Keempat, penampilan luarnya bertentangan dengan penampilan di dalamnya. Ingatlah bahwa dunia itu tampak cantik dari luar, tetapi buruk dari dalam. Ini tak beda dengan seorang nenek-nenek yang menipu seorang pria dengan tampilan luarnya. Namun apabila dilihat wajah aslinya, segala keburukan akan terlihat. Akibatnya orang yang mengikutinya akan menyesal. Mereka merasa malu dengan kelemahan akalnya karena telah tertipu mentah-mentah dengan penampilan yang cantik luarnya. Terkait dengan
Ini Ala Ibnu Sayyid menuturkan, dalam tidurku aku bermimpi bertemu dengan seorang nenek renta. Kulinya keriput, namun karena kemolekannya banyak pria terpincut. Mereka terkagum-kagum dan berebut melihat kemolekannya. Aku pun datang melihatnya. Dalam mimpi itu aku berkata kepadanya, aku kagum begitu mereka melihat dan tertarik oleh nenek tua itu. Kemudian aku bertanya, siapa kamu sebenarnya? Nenek tua itu menjawab, aku adalah dunia. Aku pun berkata kepadanya, aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu. Nenek tua itu berkomentar, jika kamu berlindung dari kejahatanku, bencilah dinar dan dirham. Ibnu Iyad menyebutkan bahwa Ibnu Abbas menuturkan, pada hari kiamat dunia akan didatangkan dengan rupa nenek-nenek tua dan beruban, akhlaknya pun buruk dan merasa unggul di hadapan makhluk-makhluk lain. Ketika itu seluruh manusia ditanya, apakah kalian mengenal dia? Mereka menjawab, kami tidak mengenalnya. Dikatakan kepada mereka, dia adalah dunia yang kalian bangga-banggakan, karenanya kalian saling dengki dan membenci, karenanya kalian tertipu. Tetapi sekarang dia melemparkan kalian ke jahanam. Dia memanggil-manggil, ya Tuhan, di manakah para pengikutku? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, bergabunglah kalian bersama para pengikut nenek-nenek tua itu. Yang kelima, akan berakhir menghilang. Ingatlah 3 keadaan manusia. Pertama, ketika kamu belum menjadi apa-apa, keadaan ini terjadi sebelum keberadaanmu sampai masa asali. Kedua, ketika kamu tidak lagi dapat melihat dunia, keadaan ini terjadi setelah kematianmu sampai masa abadi. Ketika berada di antara masa asali dan masa abadi, keadaan ini terjadi ketika kamu hidup di dunia. Karenanya lihatlah seberapa lama kehidupan dunia lalu dibandingkan dengan masa asali dan masa abadimu, sampai kamu mengetahui bahwa waktu di dunia itu jauh lebih sebentar, hanyalah tempat singgah sesaat di tengah perjalanan panjang. Demikian spot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.